sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam channel Ana Mardiani Hipatia. Dalam kesempatan kali ini saya hadir untuk membincangkan salah satu buku yang dikarang oleh Chimamanda Ngozi Adichie, salah satu penulis yang berkewarganegaraan Nigeria, dengan judul Feminis Manifesto Kita Semua Harus Menjadi Feminis. Buku ini sebenarnya adalah dua penggabungan, dua buku yang digabungkan jadi satu, yang mana buku pertama itu berjudul Kita Semua Harus Menjadi Feminis, dan yang kedua itu ini tentang feminis manifesto anjuran 15 dalam 15 anjuran. Nah, yang menarik dalam buku ini adalah karena Adichie di awal ini menjelaskan tentang beberapa stereotip yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Nigeria, yang menjelaskan bahwa seorang feminis itu identik dengan perempuan yang penuh dengan amarah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan nalar kritis yang over. Kemudian seorang perempuan feminis juga akan susah untuk mendapatkan pasangan atau mendapatkan suami. Seorang perempuan feminis juga biasanya benci terhadap para lelaki, juga benci terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kerumah tanggaan seperti memasak, mengepel, mencuci, dan apa-apa yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga. Inilah yang kemudian diretas atau coba untuk dijelaskan oleh Adichie sendiri, bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang feminis, dan mengapa kita semua harus menjadi seorang feminis, karena feminis itu bukan sesuatu yang ruwet, ribet, dan seperti dijelaskan tadi, stereotip tadi, bahwa seorang feminis itu bisa menjadi perempuan yang bahagia, tidak juga berarti benci terhadap lelaki, benci terhadap pekerjaan rumah tangga. Itu semua tidak benar. Hanya saja di dalam buku ini memang begitu banyak dijelaskan fakta, baik pengalaman pribadi dari Adichie sendiri maupun pengalaman perempuan-perempuan yang ada di Amerika dan di persekitaran Nigeria yang memang betul-betul merasakan dampak dari perbedaan jenis kelamin ini, di mana perempuan ketika kita menjadi seorang perempuan, kita tidak bisa berkeluyuran dengan bebas sebagaimana para lelaki yang bisa saja kemana-mana. Untuk menjadi seorang perempuan itu kita sangat diikat oleh satu aturan tertentu, di mana juga seorang perempuan itu harus dilindungi karena perempuan itu lemah. Jadi perempuan itu tidak bisa mengatur, tidak bisa kemudian melindungi, tapi dia yang harus dilindungi, dia yang harus diatur. Dia itu selalu menjadi kelas kedua, atau dengan kata lain, perempuan itu adalah orang-orang yang di mana-mana harus berada di bawah ketiak atau pengawasan para lelaki. Dan yang menarik lainnya lagi adalah pembahasan mengenai kerumah tanggaan seperti suami istri. Nah, persoalan memasak atau domestik itu, yang namanya perempuan itu kesannya kayak itu adalah kewajibannya dia. Jadi dijelaskan oleh Adichie di sini bahwa hati-hati untuk melakukan satu pekerjaan, karena pekerjaan ini ketika misalnya dilakukan secara berulang-ulang itu kesannya biasanya akan dikesankan sebagai satu kewajiban. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Jadi persoalan memasak, persoalan mencuci piring, dan
persoalan dapur lah dan membersih-bersihkan lah seperti itu adalah tanggung jawab secara bersama. Dan yang terpenting adalah kita harusnya lebih kritis hari ini. Kenapa sih kalau misalnya seorang suami menggantikan popok anaknya, kita tuh harus berterima kasih coba? Harusnya kan itu hal yang lumrah, biasa saja. Harusnya itu dianggap sesuatu yang sewajarnya. Tapi kebiasaan kita tuh, kita kayak berterima kasih seolah-olah dia mengerjakan sesuatu yang wah. Sedangkan suami ke kita ketika kita mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan dan tiba-tiba kita tidak mengerjakannya, itu seringkali kesannya kita jadi salah gitu. Kita kesannya jadi seperti tidak lagi patuh atau sudah menjadi perempuan istri pembangkang kayak seperti, padahal seharusnya kan kita tidak menyemati diri kita, tidak menganggap diri kita salah ketika kita tidak bisa melakukan itu karena memang kita tidak ada kesempatan, atau memang bukan kewajiban seorang perempuan saja, tapi itu memang adalah pekerjaan secara bersama antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Itu penting sekali karena supaya kita tidak sering membiasakan diri untuk bahwa laki-laki itu bisa juga, bahasa bisa juga, atau seharusnya membantu. Jadi dia bukan membantu, tapi memang itu tanggung jawabnya dia juga. Tanggung jawab dia dan tanggung jawab kita juga sebagai perempuan. Bukan hanya betul-betul ini beban seorang perempuan atau seorang istri kepada anaknya atau melayani suaminya dan mengerjakan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga yang tiada habisnya. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa di Afrika ini boleh dikatakan budaya feminis ini sangat bertentangan dengan budaya yang ada di Afrika, karena ada satu budaya yang betul-betul sangat susah untuk ditumbangkan, yakni budaya Igbo. Budaya Igbo ini adalah satu budaya yang menjabarkan bahwa perempuan itu harus selalu di bawah laki-laki, harus di bawah pengawasan laki-laki. Bahkan perempuan itu kalau kemana-mana itu tidak boleh sendiri. Perempuan juga boleh dikata tidak bisa jadi seorang pemimpin. Nah, sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan, itu adalah pengalaman dari Ngozi Adichie sendiri. Pengalaman masa kecilnya itu dijelaskan di sini. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan buku ini, isi buku ini secara keseluruhan, saya rekomendasi untuk ayo sama-sama membaca buku ini. Buku ini tipis dan hanya 76 halaman loh buku ini. Saking tipisnya boleh dikata ini adalah buku dasar-dasar untuk mengetahui apa sih arti atau definisi dari feminisme itu sendiri. Kemudian buku ini juga menurutku cukup lumayan karena ini sangat sesuai dengan penggambaran abad 21. Misalnya, barangkali kita sering mendapati bahwa yang namanya warna pink itu sering disematkan kepada perempuan dan warna biru itu disematkan kepada laki-laki. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua juga kan sebenarnya. Kenapa sih warna pink itu harus warna perempuan, identik dengan perempuan, dan hampir semua di abad 21 ini pun itu terjadi bahwa yang namanya laki-laki itu akan anti atau sangat-sangat, kita akan kesulitan untuk mendapati seorang laki-laki yang menggunakan nuansa warna pink, baju pink atau bahkan celana pink sekalipun itu sangat jarang kita menemukan pada laki-laki. Tapi perempuan yang namanya warna pink, baik itu aksesoris, pakaian, dan segala macamnya itu sangat-sangat dominan pada perempuan. Nah, itu jadi tanda tanya, kata Adichie, itu pemasaran dari mana itu? Kok bisa seperti itu disimpulkannya bahwa perempuan itu identik dengan pink dan laki-laki itu identik dengan warna biru? Nah,
Ini juga menggugah nalar kritis saya. Oh iya ya, ini dari mana sih kok kita distereotipkan seperti itu, kayak gitu. Barangkali itu yang menurut saya paling terakhir yang menarik di sini. Dan untuk teman-teman yang menginginkan untuk saya sekaligus membedah buku ini, atau misalnya ada rekomendasi dari teman-teman, buku apa yang harus saya bedah, buku apa yang harus saya bahas lagi ke depannya, silahkan diberikan komentarnya di bawah ini. Insya Allah ke depannya akan saya realisasikan. Demikian dari saya untuk kesempatan kali ini. Dan saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena bisa bikin konten lagi di akhir 2021, dan teman-teman saya yakin sudah banyak yang menantikan saya, tapi saya karena terlalu banyak kesibukan sampai tidak bisa bikin konten, baru bisa bikin konten sekarang. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semuanya, biar saya semakin semangat untuk bikin konten-konten yang mendidik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.